Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, luar biasa pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai not just a watch, it's your legacy. Jam tangan melawan arus zaman. Kita sudah kehadiran Pak Hendra Kusuma, CEO dari Rada Time, pakar jam tangan nomor 1 Indonesia. Ya. Nah, sahabat Tribuners, pagi hari ini juga kita di studio sudah mengikuti protokol kesehatan. Dan di studio juga kita sudah divaksin 3 kali ya, termasuk booster. Nah, semoga ini bisa kita doakan, semoga kita semua sehat selalu dan aktivitas bisnis dapat berjalan normal dan kita semua diberikan kesehatan lebih baik dan Indonesia terlepas dari pandemi COVID-19 dan bisnis semakin dahsyat lagi ya. Terima kasih Pak Hendra Kusuma atas kehadirannya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Salam Tribuners yang saya hormati. Ya, Pak Hendra Kusuma, kita akan membahas tentang Rada Time dan hari ini jam tangan unggulan lah ya dari Rada Time. Ada satu jam tangan yang luar biasa sekali. Rada Time memegang distributor secara resmi dan tunggal di Indonesia untuk merek Aries Gold ya. Nah, sahabat Tribuners, jam tangan ini menarik. Kalau saya ketemu Pak Hendra ini sudah beberapa kali ya. Kita sudah sering beberapa kali acara baik offline maupun online. Tapi bagi saya, jam tangan ini selalu menarik. Awalnya saya mengira jam tangan adalah sebuah jam tangan hanya melihat waktu. Ternyata, sahabat Tribuners, bukan hanya itu. Jam tangan kita bisa melihat personality kita, tipenya seperti apa. Ya, kemudian dari jam tangan kita bisa memaknai ya. Jam tangan itu sesuatu yang sangat panjang sekali, lifetime-nya, bahkan bisa melawan arus zaman. Ada jam tangan yang sudah sangat lama tetapi masih dicintai dan disimpan dengan sangat baik sekali. Ada jam tangan juga yang valuasinya juga sangat luar biasa setelah disimpan lama. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai jam tangan bersama pakarnya langsung, pakar jam tangan nomor 1 Indonesia. Kita mulai dulu dengan apa yang beliau bangun, yaitu Rada Time. Pak Hendra, silakan cerita sedikit. Mungkin sahabat Tribuners ada yang menginginkan mengetahui lebih detail tentang Rada Time perkembangannya. Silakan Pak Hendra. Ya, perjalanan kami itu dimulai dari meja makan. Jadi saya sendiri sebenarnya adalah generasi ketiga di industri jam tangan. Saya pribadi sangat bersyukur kepada kedua orang tua saya karena saya belajar manajemen penjualan toko, termasuk toko itu sendiri dari ibu saya dan servis itu dari ayah saya. Jadi sejak tahun 2009, saya dan teman-teman itu sudah menyadari bahwa pertumbuhan teknologi akan merubah tatanan sosial di masa depan dan teknologi akan mendominasi kehidupan kita. Kemudian kami pun menyadari bahwa toko jam itu umumnya bukan tempat yang paling ramai ya di pusat perbelanjaan karena masih ada paradigma bahwa toko jam itu hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan elit. Oleh sebab itu, saya dan tim bekerja keras untuk mengkreasi pengalaman yang bermakna untuk menghadirkan jam tangan yang bermakna dari awal hingga purna jual. Nah, visi kami adalah memancarkan momen indah dalam waktu semua stakeholders kami dengan 2 cara. Satu adalah menyosialisasi bahwa jam tangan sebenarnya itu adalah aksesoris ultimat paling bermakna. Kedua adalah menyosialisasi tentang apresiasi waktu. Berikut sekilas tentang Rada Time, Pak. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau diceritakan itu dimulai daripada meja makan. Benar. Meja makan. Dan ini termasuk sebuah bisnis keluarga juga ya. Iya. Namun di zamannya Pak Hendra itu baru dikembangkan secara komprehensif, service dan online ya. Benar. Yang menjadi online dan saat ini sudah distribusi di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia dan di offline juga ada ya. Offline Pak Hendra itu ada 2 tempat ya. Ya, di untuk Medan, saat ya? ini kita offline store ada di 2 mall perbelanjaan di Rada Time City Walk dan Medan Fair ya. Dan ini masih akan berkembang untuk melayani masyarakat ya. Terus berkembang melayani masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, jam tangan bukan hanya sekedar jam tangan ya. Kalau jam tangan ini tentunya ada sebuah fungsi dan nilainya ya. Dari Pak Hendra, menurut Pak Hendra seperti apa? Kenapa jam tangan ini ya saya katakan nilainya bisa miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, bahkan bernilai. Jam tangan kan hanya menunjuk waktu. Kenapa itu
bisa dikatakan nilainya berbeda-beda. Nah, inilah salah satu PR kami. Sebenarnya jam tangan itu orang memilikinya ada 5 dasar alasan. Pertama untuk kebutuhan fungsi, kedua status, ketiga fashion, keempat lifestyle, kelima adalah apresiasi terhadap mahakarya. Namun di zaman sekarang, kalau misalnya alasan memiliki jam tangan karena kebutuhan fungsi waktu, mungkin sudah kurang relevan ya, karena di mana-mana waktu itu kita bisa dijumpai di mana-mana. Tetapi sebenarnya dari dulu hingga sekarang, faktor terbesar untuk memiliki jam tangan itu sebenarnya berkaitan dengan cara berpikir. Karena jam tangan itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal, bahwa yang bersangkutan itu memprioritas tinggikan waktu dan mengapresiasi waktu. Jadi waktu juga adalah sebuah piagam kehidupan, Pak Sianyat, yang mencatat momen-momen indah dari pertama kali dimiliki. So it is priceless. Jadi ada 5 ya Pak Hendra, ada fungsi, status, fashion, gaya hidup, dan apresiasi terhadap mahakarya. That's why itu sebuah jam tangan itu bisa nilainya bisa lebih tinggi daripada material. Benar sekali. Itu sendiri ya. Benar Karena sekali. Tidak mudah ya. Bayangkan di dalam jam tangan itu adalah sekumpulan bahan-bahan material kelas tinggi dan dirakit menjadi 1 jam, dan dia bisa berfungsi secara mekanis, dan itu bisa bertahan jangka waktu yang lama. Dan tingkat kesulitannya juga sangat tinggi karena material spare part-nya sangat kecil sekali ya. Benar, Saya benar pernah, sahabat Tribuners, saya pernah ada 1 jam yang sudah 40 tahun, itu sangat bersejarah sekali. Itu pada saat itu ya sebuah barang yang ada nilai family nilainya, dan untuk membuat dia menjadi bisa berfungsi kembali itu tidak mudah. Hanya pakarnya baru bisa, dan pada saat itu saya cari Pak Hendra. Value dari peninggalan sejarah ini diperbaiki dan akhirnya dapat berfungsi kembali. Dan secara sekilas, waktu saya bertanya itu yang diperbaiki apa? Oh, ini mesti diganti asnya. Bayangkan, dari asnya itu seperti sebuah tebalnya seperti sebuah jarum yang sangat tipis ya. Benar. Dan itu perlu ada teknik khusus untuk memperbaiki. Nah, sahabat Tribuners, Rada Time, Pak Hendra bersama tim, mereka ahlinya, expertnya, yang sangat bukan hanya apresiasi sebuah nilai mahakarya sebuah jam tangan, tetapi skill untuk bisa menghidupkan nyawa jam itu. Ini sungguh, pada kesempatan ini saya appreciate banyak ini Pak Hendra ya. Berterima kasih itu. Karena nilai sejarah itu sangat luar biasa, bisa difungsikan kembali ya. Iya. Kan ada yang peninggalan sudah lama, dan ini ada nilai sejarah dan sebagainya. Pakarnya nih langsung ya Pak Hendra. Appreciate banget ini. Terima nah, kasih. Ini menurut pengaruh perkembangan zaman terhadap jam tangan seperti apa ya Pak Hendra? Karena kita melihat bahwa saat belakang ini smartwatch ya sudah mulai berkembang karena dia bisa berfungsi untuk melakukan beberapa hal digital, WhatsApp, untuk memeriksa detak jantung dan sebagainya. Itu seperti apa? Apakah mekanis ini jam tangan bukan smartwatch ini akan ketinggalan atau bisa bertahan? Secara helikopter view dari Pak Hendra, pakarnya nih, pakar jam tangan nomor 1 Indonesia, seperti apa? Nah, pertama kali teknologi kita nggak bisa bendung ya. Terus akan berkembang, dan kita juga menyadari bahwa teknologi ini adalah bakal menjadi disruptif di industri jam tangan. Tapi setelah kita telusuri lebih mendalam, sebenarnya smartwatch dan jam tangan itu punya fungsi yang berbeda. Ya, kalau smartwatch itu dia lebih didominasi oleh efisiensi dan fungsi, apalagi smartwatch itu berkaitan erat dengan teknologi ya, dan secara lumrahnya usia teknologi yang berjalan dengan waktu nilainya biasanya turun karena dia punya potensi obsolete atau tergantikan oleh teknologi baru. Nah, di jam tangan fungsinya total kebalikan. Ya, jam tangan itu bukan hanya mengenai fungsi. Sebagai contoh ya, jadi saya pribadi survei secara non formal bahwa 90%
ke atas ya, hampir semuanya orang yang memiliki jam tangan sport chronograph dengan 3 jarum kecil di dalam ya, biasanya ada yang stopwatch-nya itu malah ternyata jarang sekali memakai fungsi tersebut atau bahkan tidak ada. Karena jam tangan itu sebenarnya berkaitan langsung dengan karakter atau personality kita. Jadi jam tangan itu sebenarnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah piagam penghargaan sebenarnya untuk mengingat sebuah momen. Nah, luar biasanya adalah jam tangan tersebut mencatat momen sejak awal pemakaian hingga terus-menerus. Luar biasa. Jadi karena fungsinya yang berbeda, ya, semakin waktu dia akan semakin bernilai karena momen-momennya semakin kaya, Pak. Jadi untuk karena seperti ini kita tahu ya, tren jam tangan itu bakal abadi sih. Karena fungsinya totally berbeda. Sebuah jam itu diciptakan untuk dinikmati antar zaman. Oleh sebab itu, it is your legacy. It is not just a watch. Bukan hanya waktu, Pak. Ya. Ada nilai sejarah dan ada sebuah value yang tergantung. Jadi jam tangan mekanik ini tidak pernah akan tergerus zaman. Tidak akan pernah. Ya. Dan lebih menariknya lagi ya Pak Endra, lebih menariknya lagi ini sahabat Tribuners ya. Saya melihat ada sebuah fenomena. Walaupun jam tangan itu secara digital, smartwatch itu berkembang sangat pesat, tetapi mekanis ini, bahkan ada teman, ada beberapa family yang menyimpan dan memakainya pada saat acara tertentu. Benar. Ya, buka acara tertentu dipakai. Ya. Ada nilai sejarah. Mungkin itu adalah sebuah jam tangan diberikan orang tua pada saat acara tertentu. Apakah wisuda, apakah pernikahan dan sebagainya. Itu adalah sebuah momen yang sangat indah. Dan itu bertahan sangat lama sekali. Bahkan ada yang 20 tahun masih dipakai. Ya, masih dipakai untuk walaupun ada jam-jam yang lain, tapi masih appreciate banget sampai jam itu. Ini kenapa bisa terjadi, Pak Hendra? Benar. Jadi jam tangan itu kita bisa bilang sebuah alat piagam kehidupan. Sewaktu dia dimiliki oleh sang pemakainya, dia udah langsung mencatat momen. Semakin lama, semakin panjang. Sebagai contoh ya, jika kita sebagai anak ya, kalau diberi jam tangan oleh orang tua, apalagi peninggalan, wow, itu dia punya kenangan. Momen-momen itu luar biasa rich ya. Walaupun orangnya sudah mungkin tiada, tapi value-nya itu ya. Value-nya kita akan menjadi one of the moment, one of the value yang kita akan remember for all the time ya. Inilah sejarah yang kita miliki. Luar biasanya, Pak. Ya. Jadi jam tangan itu pertama kali dia sudah mencatat momen, mungkin yang memberikan mungkin saja sudah tidak ada di dunia ini, tetapi dia terus masih berjalan mencatat momen dan dia terus menyimpan momen bagi generasi-generasi yang ada bersentuhan dengan momen tersebut. Itu sangat indah sekali. Jadi jam tangan itu diciptakan untuk bertahan cross generation, bukan mungkin kalau misalnya kita bilang smartwatch biasanya usianya kalau 10 tahun mah udah hebat banget, biasanya 5 tahun udah harus ganti. Dan ada kaitannya dengan teknologi ya. Karena teknologi selalu algoritma, sistem selalu akan terus berkembang. Tapi kalau mekanik itu akan bertahan lama. Modelnya kenapa? Saya masih Pak Indra? Model-model jam tangan yang lama. Sekarang lihat, walaupun sudah lama masih relevan. Benar. Kenapa? Apakah memang model itu tidak terjadi pergerakan atau perkembangan yang luar biasa? Sebenarnya jam tangan yang bagus ya, itu adalah jam tangan yang memang dia bisa mengikuti zaman. Ya, kadangkala bisa naik turun ya. Mungkin dulu sangat populer, saat ini mungkin ada sedikit berkurang. Tetapi nanti pada ujungnya dia akan menang lagi, akan terus dikenang. Karena sebenarnya model jam tangan itu ya standar ya. Ada bulat, ada persegi, ada oval, kemudian ada penunjuk waktu. Tetapi sebenarnya jam tangan itu kenapa dia sangat bernilai? Karena memiliki kandungan emosional yang begitu kaya, Pak. Oleh sebab itu, kalau kita trace back, ya, it's more or less the same, ya. Tapi yang membuat dia berbeda ya jiwa merek tersebut. Bahkan makin lama bisa saja jam tersebut makin mahal, Pak. Luar biasa ya. Nah ini sahabat Tribuners ya, kalau saya cerita jam tangan bersama Pak Hendra Kusuma, ini seakan-akan jam itu berbicara dan hidup. Benar, punya nyawa. Luar biasa sekali. Saya bisa mengetahui gaya,
karakter, personality berdasarkan jam tangan, dan kemudian energi itu, sejarahnya dan semuanya. Ya mungkin yang bisa menjelaskan jam tangan secara detail itu adalah Pak Hendra. Semenjak saya kenal Pak Hendra, jam tangan saya variatif banget sih. Ya artinya mulai pengetahuan itu semakin detail ya. Kenapa jam tangan itu bisa mahal? Karena ada mahakarya di sana. Kenapa jam tangan itu ada nilai sejarah? Karena siapa di belakang untuk membuat jamnya. Benar. Dan itu sungguh menarik sih. Bayangkan sahabat Tribuners, yang tidak mengetahui jam tangan adalah jam tangan. Ternyata more than that, ada sesuatu di belakang, value-nya sangat tinggi sekali. Tidak tergerus oleh zaman dan tetap akan berkembang seiring perkembangan zaman sampai kapanpun mekanik akan tetap digemari ya, Pak Indra. Benar. Sebenarnya yang saya sering cerita kepada teman-teman dekat saya atau kepada stakeholders adalah mengapresiasi momen, Pak. Dan saya yakin Pak Syaniat dengan mengapresiasi momennya lebih bermakna dan lebih indah. Oleh sebab itu punya lebih banyak koleksi jam tangan ya, Pak. Dan mungkin kalau di sini ya Pak Endra, saya boleh ceritakan sedikit, sahabat Tribuners ya. Bukan hanya sebuah jam tangan, tetapi nilainya, makna daripada sebuah jam tangan dan waktu itu sendiri. Karena saya kalau ketemu Pak Endra, saya pasti akan mengingat disiplin waktu. Ya, memang saya kalau secara pribadi juga di dalam pekerjaan profesional apapun, ya, di kehidupan bisnis dan termasuk di perusahaan-perusahaan ya yang saya bantu, waktu adalah sangat penting. Makanya saya selalu memakai jam tangan dan harus Aries Gold ya, Aries Gold karena waktunya lebih tepat gitu ya. Dan itu apresiasi banget ya, karena menurut saya karakter dari seorang, dia profesional maupun menjadi sampai di level atas, waktu sangatlah penting. Saya ketemu siapapun dia, walaupun di level profesional, level menengah ke bawah, staff, saya selalu akan tepat waktu. Ya, bukan ada yang seperti, oh saya ketemu CEO baru tepat waktu. Enggak. Bagi saya adalah everyone adalah sama. Ya, saya harus menghargai waktu mereka dan saya selalu itu. Jikalau ada terlambat, saya pasti akan sampaikan, Pak, saya bisa terlambat ini 5 menit atau 10 menit dan saya akan pasti sampaikan jikalau ada sesuatu yang mungkin di luar dari perencanaan, bisa macet dan sebagainya. Dan itu saya belajar banyak dari Pak Hendra. Kebetulan visi kita sama sih. Apresiasi waktu itu sangat penting. Dari sana kita mulai bisa membuat karakter kita menjadi kuat, ya. Benar. Karakter yang kuat ini adalah disiplin. Saya merasa malu kalau saya terlambat terus, gitu. Budaya malu itu saya tanamkan, akhirnya orang menjadi nyaman. Kadang-kala kita bisa datang lebih awal, tetapi I think it's okay daripada kita membuat orang lain menunggu. Nah, akhirnya orang menjadi nyaman. Teman-teman, rekan-rekan menjadi nyaman. Sebenarnya waktu itu adalah bukti kita komitmen terhadap melakukan sesuatu. Nah, itulah yang saya pegang. Kebetulan jiwanya radiates moment in time ini sangat cocok, sehingga saya pegang sampai sekarang. Itu sih Pak Indra. Nah, kita cerita tentang Aries Gold ya. Aries Gold ini adalah sebuah merek jam tangan yang dipegang resmi ya, authorized dealer untuk Indonesia oleh Rada Time. Dan kita sudah beberapa kali bahas sih. Jam tangan ini luar biasa, Aries Gold. Dia value-nya sangat tinggi, tapi harganya sangat kompetitif. Ya, untuk sekelas jam tangan Aries Gold, sebenarnya kita pay less, get more. Kita membayar sedikit lebih rendah, bukan murahannya, tapi value-nya kita dapat itu sangat tinggi. Benar. Sangat tinggi sekali. Nah, inilah yang luar biasa pemikiran ini. Dari Singapura ya, Pak Mr. CKWoo ya. Benar. Itu yang di belakang lahirnya sebuah Aries Gold. Iya. Nah, untuk detailnya nanti Pak Indra akan ceritakan. Ini sangat menarik sekali. Dan inilah, kalau kita give mau value tinggi, harga tinggi, normal kan. Tapi kalau kita bisa ciptakan value yang tinggi, tetapi harganya kompetitif, atau mungkin bisa, kita katakan pantas atau luar biasa lah untuk sebuah harganya. Ini adalah tingkat kesulitan yang sangat tinggi, Pak. Nah, Aries Gold kebetulan dipegang oleh Rada Time sebagai authorized dealer untuk Indonesia dan sudah beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan banyak corporate juga ya. Saya melihat teman-teman rekan-rekan juga yang
ya mereka tertarik sih, appreciate banget yang sudah pakai beberapa tahun. Mereka merekomendasi. Awalnya saya mungkin belum ngeh ini Aris Gold ini keunggulannya seperti apa, kok banyak yang cerita. Akhirnya saya baru mengerti value-nya sangat tinggi tetapi affordable price gitu ya, price-nya sangat kompetitif, dan itulah persembahan terbaik dari Rada Time untuk Indonesia bekerja sama dengan Aris Gold Singapura ya. Nah, untuk lebih jelas ya, silakan Pak Hendra cerita sedikit tentang ini Aris Gold ya, dari awal sampai kenapa Pak Hendra begitu percaya akan masuk ke Indonesia dan untuk melayani masyarakat Indonesia yang hobinya jam tangan secara mekanis. Silakan Pak Hendra. Jadi Aris Gold ini benar adalah koleksi terbaik di Rada Time, salah satu ya. Jadi punya spesifikasi terbaik serta brand story terbaik. Kalau kita ulas dari sisi spesifikasi, jam tangan Aris Gold ini sudah memiliki fitur-fitur jam tangan mewah yang bernilai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Yaitu pertama adalah menggunakan full crystal sapphire ya, yang non-reflektif. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kedua, dia sudah menggunakan solid stainless steel 316L. Ini adalah marine grade Pak. Marine grade itu berarti dia udah tahan korosi, terutama hingga bersentuhan dengan air laut. Nah, kemudian dia menggunakan the very precise, high quality Japan movement, kadang-kadang menggunakan Swiss movement, hanya 2 saja. Tidak pernah menggunakan movement-movement yang inferior. Kemudian menggunakan dual side genuine leather strap yang memang dijahit dengan baik. Jadi dari sisi spesifikasi ini sangat superior, seperti yang akan kita tampilkan di sini. Ini adalah contoh materi rantai dari 2 jam tangan yang berbeda. Sekilas tampak sama, namun kalau kita perhatikan ternyata berbeda. Sebelah kanan menggunakan wrapped stainless steel atau rantainya tidak solid atau kopong, terlihat ya. Dan sebelah kiri adalah materi solid stainless steel 316L surgical grade yang hipoalergi dan pastinya lebih tahan karat. Materi ini yang dipakai oleh jam tangan Aris Gold. Kemudian pelindung kaca jam tangan ada 2 jenis yang berbeda, sebelah kiri dan sebelah kanan. Terlihat lebih kusam ya, sebelah kiri bening. Ini karena bahannya berbeda. Sebelah kanan adalah mineral crystal yang belum tahan gores, sebelah kiri adalah full sapphire crystal dengan non-reflective coating. Kekerasan kacanya sudah pasti berbeda. Ayo kita uji coba di mineral glass. Terlihat ya goresannya dan lebih kusam dan memantul. Sedangkan ini adalah full sapphire pieces non-reflective coating. Kita gores dengan segala upaya, sudut dari kaca, tengah, samping. Kita coba gores dengan kuat dan lihat kejernihan kacanya itu begitu murni karena menggunakan teknologi non-reflective coating untuk memudahkan kita melihat waktu di jam tangan kita. Bening sekali, tanpa goresan sedikit pun. Jadi, materialnya luar biasa ya, Pak Hendra ya. Jadi ini, Pak Syedjan, Anda mungkin ini dengan spesifikasi seperti ini tidak akan kita temukan Pak di merek lain, dengan catatan ya konsisten dan range harga yang sama. Memang ada yang sapphire, ada yang pakai solid, tapi konsistensi yang menggunakan fitur-fitur yang superior ini secara konsisten itu Anda boleh cari, hampir tidak ada. Nah, untuk apa jam tangan Aris Gold ini kan ada yang sudah lama Pak. Benar. Yang masih kualitinya sangat konsisten. Benar. Ini menarik sekali. Jadi Aris Gold memiliki brand story yang luar biasa rich ya. Jadi ini berawal dari foundernya yang menciptakan Aris Gold ini dengan konsep affordable luxury Pak. Jadi pada saat itu ini sudah 50 tahun ya legasinya Pak. Jam tangan yang kualitas bagus dan mewah itu sangatlah mahal. Oleh sebab itu, komitmen founder untuk menghadirkan
sebuah affordable luxury dan superior quality yang kita bisa sajikan. Nah, di kesempatan yang baik ini, saya juga ada minta tolong dengan salah satu klien atau sahabat kami yang ternyata sudah mengkoleksi Aries Gold yang berusia di atas 20 tahun. Nah, saya silakan subtitlenya. Jadi Pak, ini jam tangannya kalau tidak salah itu sudah 20 tahun. Lebih Pak, 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Berarti Tidak ada luntur sama sekali. Aries Gold ini sudah ada di Singapura itu more than 20 years. More than 20 years. Karena dia dari tahun 1970 Pak. Berarti sudah 50 sekian tahun ya? Benar, dan pada saat itu Pak, ini adalah market leader karena dia mempunyai fitur bezel yang bisa ditukar-tukar untuk acara-acara tertentu ya. Jadi benar-benar sebuah legacy ya. Sampai sekarang ini kotaknya sudah hancur tetapi jam tangannya masih begitu prima Pak. Jadi kombinasi spesifikasi sama brand story-nya sangat kaya. Nah, ini brand ini berarti artinya Pak Hendra sebelum menjadi authorized dealer atau distributor di seluruh Indonesia, jam tangan ini sudah terjual banyak di Indonesia juga. Ya, kalau dia secara internasional database dari Aries Gold sendiri di Singapura dia sudah global di atas 3 juta pieces ya. Ya, jadi tugas kami untuk menyosialisasikan luar biasanya produk ini. Dan Aries Gold sendiri juga sampai saat ini ya terus menghadirkan kreasi, menciptakan untuk mengerti pelanggannya sesuai dengan zaman-zaman yang sekarang dan pastinya untuk bisa tahan zaman sehingga di masa depan orang masih bisa menikmati model seperti ini. Saya mungkin akan show sedikit model-model dari Aries Gold. Silakan Pak. Ya. Luar biasa ya, jadi ada beberapa tipe, jadi sahabat Tribuners bisa memilih, melihat sesuai dengan tipe yang diinginkan ya. Jadi Aries Gold ini sebuah mahakarya value yang sangat tinggi dengan affordable price dan kita bisa miliki. Dan sahabat Tribuners gak usah cari jauh-jauh di Singapura, walaupun produksi di Singapura didistribusi ke 37 negara ya Pak ya? Iya. 37 negara di seluruh dunia dan bisa sekarang sangat mudah ya, cukup klik www, cari di radatime.co.id dan kemudian search Aries Gold. Kita pilih, sahabat Tribuners bisa pilih apa model yang sesuai dengan karakter ya, karena masing-masing memiliki karakter. Ada yang suka warna putih, ada yang suka warna emas, silakan sesuai dengan karakter masing-masing. Nah ini saya melihat Aries Gold juga ada sebuah tema yang luar biasa ya Pak. Benar. Hendra ya. Jadi Aries Gold bisa seperti ini, yang saya pakai ini adalah ada tertulis nama saya, appreciate ya. Jadi sahabat Tribuners bisa digunakan sebagai valuable gift ya untuk orang-orang terdekat, orang-orang yang paling disayangi, dicintai, dan kemudian untuk keluarga, untuk maupun partner bisnis di manapun kita berada. Nah, untuk jelasnya bagaimana konsep ini bisa
diberikan sebuah sebuah terobosan yang sangat luar biasa ke masyarakat Indonesia. Pak Indra, silakan sharing sedikit pengalaman tersebut. Ya. Jadi izinkan saya mengulas sedikit cerita mengenai pertama kali ditemukan jam dinding pada abad 17. Nah, jadi sewaktu jam dinding ditemukan, peradaban manusia itu berkembang sangat pesat karena manusia bisa bekerja secara paralel. Waktu itu digunakan sebagai acuan sinkronisasi. Jadi mulianya jasa waktu tersebut dibalut dengan sebuah alat, yaitu jam kantong, jam tangan, atau jam dinding. Oleh sebab itu, penunjuk waktu itu dari dulu itu sudah dianggap sebagai sebuah persembahan yang bermakna, sesuatu yang bernilai, terus mencatat waktu dari pertama kali dia berdetak dan melawan arus zaman. Nah, oleh sebab itu cukup lumrah ya kalau kita ketemui di kalangan yang hingga kalangan tinggi itu hadiah jam tangan itu sudah menjadi top of mind karena sang penerima tersebut tentunya mempersembahkan waktu-waktu yang berharga untuk rentang waktu tertentu. Nah, sebagai untuk merangkum semua itu, sebenarnya jam tangan adalah salah satu hadiah yang paling bermakna luar biasa untuk orang-orang penting yang kita anggap, dan termasuk untuk diri sendiri, karena jam tangan itu ya mencatat momen. Kemudian Pak, sejalan dengan visi dari Aries Gold bahwa menciptakan affordable luxury, setiap koleksi dari Aries Gold itu diciptakan untuk mengoptimasi aktivitas pemakainya, dan kemudian Aries Gold itu diciptakan sangat berbeda dengan merek-merek lainnya karena sebuah produk Aries Gold itu berisi tuangan dari jiwa dari pemakai di industri-industri tertentu, aktivitas-aktivitas tertentu, dan pastinya untuk lawan arus zaman. Kemudian dari sisi fungsi hingga visual itu merupakan sebuah peleburan dari jiwa yang dituangkan kepada produk Aries Gold. Itulah luar biasanya Pak. Nah, visi dari Aries Gold ini di affordable luxury, kemudian ada namanya visi Generation 2. Kemudian pimpinan Aries Gold sendiri mengatakan kita harus berevolusi dengan zaman. Kita harus mencanangkan sebuah visi ke depan bahwa kita tahu jam tangan itu adalah aksesoris ultimat yang bermakna dan akan lebih optimal lagi jika jam tangan tersebut itu adalah the limited edition, atau jam tangan tersebut itu ditorehkan pesan atau jiwa ya dalam penunjuk waktu yang mulia tersebut. Jadi momen-momen indah itu akan lebih spesial lagi untuk diarungi. Berikut saya berikan sedikit sampel mengenai jam tangan yang limited edition. Luar biasa, sahabat Tribuners ya. Jadi Aries Gold ini bukan hanya memberikan sebuah nilai atau mahakarya, sebuah jam yang value tinggi, bernilai tinggi, presisi terhadap waktu sudah pasti, model-model yang sangat up to date. Bahkan saya dengar kabar, saya research ini, ada satu produk jam tangan model itu sampai dipakai oleh band Aerosmith, ya itu benar Pak? Benar Pak. Benar, itu benar. Kejadiannya seperti apa ya? Nah, luar biasanya merek ini sudah sampai ya ke Hollywood, di Aerosmith, Foo Fighters, di Rocky ya. Jadi perjuangannya nggak mudah
karena ini merupakan spirit dari the founder yang benar-benar mengkreasi produknya itu menggunakan tuangan tumpahan jiwa, Pak. Serius. Jadi saya ngomong ini mungkin udah agak dalam sih, Pak. Karena jam tangan itu kalau kita hanya mematikan di fungsi atau visual itu tidak berkesan. Oleh sebab itu, karya-karya ini merupakan sebuah tuangan emosi. Kemudian dibuat dalam satu bentuk, kemudian ditanyakan kepada Aerosmith untuk berkolaborasi dan ternyata disetujui. Saya yakin itu adalah standar tertinggi ya di dunia kalau misalnya kita sudah bisa berkolaborasi dengan Hollywood, Pak. Ya. Nah, ini yang menarik adalah kolaborasi itu adalah sebuah kesepakatan ya bersama antara sebuah rocker yang sangat besar itu di dunia. Tapi pasti ada satu value yang tinggi, quality, desain dan maknanya dari sebuah jam tangan itu. Nah, oleh Singapura, oleh foundernya ya, bersama keluarganya, CK Wu and Family, dia buat sesuatu yang bermanfaat. Bahkan ya, untuk mendesain sebuah jam tangan dia pakai manual. Benar. Ya, saya mempelajari historisnya, dia pakai manual untuk menggambarkan kreasi desain artistiknya seperti apa. Bayangkan di zaman serba digital, tapi dia masih dengan sentuhan tangan Tuhannya, ya kan, atau mungkin yang dia punya senimannya, the world class artnya, ya menggambarkan sehingga persembahan yang luar biasa. Bukan hanya dari segi mesin, tetapi dari segi values artnya ini yang diberikan. Nah, sahabat Tribuners, seni dapat, value dapat, dan kompetitif price-nya dapat. Yang sangat berharga. Dan ada beberapa klien, ada beberapa perusahaan juga yang menggunakan Ares Gold untuk bisa appreciate. Misalnya perusahaan ingin appreciate karyawannya yang sudah bekerja 5-10 tahun, ya, ditulis di PT XYZ ABC 10 tahun mengabdi. Itu bangganya luar biasa loh. Tapi sama anak-anaknya juga dia bisa, papa lu loh ini loh, kerja 10 tahun tahan, you kerja 2 hari udah ngomel-ngomel. Nah, jadi itu sebuah nilai yang bisa dituangkan ini sebagai cerminan disiplin diri, achievement dari orang tua itu bisa untuk legasi pada anak-anaknya ya. Dan kemudian sangat berarti kan. Benar. Ada yang kasih emas, ada yang kasih mungkin traveling ya ke luar negeri karena appreciate. Ada juga sekarang sudah banyak yang menggunakan watch lah ya. Watches itu seperti Ares Gold untuk appreciate karyawannya. Karena kalau appreciate dengan Ares Gold value-nya tinggi, bangga juga, Pak. Benar. Bangga juga. Saya pakai aja di sini ada nama saya juga, bangga ini. Appreciate di mana-mana saya bisa, oh ya nih, artinya dari segi identity dapat dan kemudian bermakna ya. Ada sahabat Tribuners yang ingin hadiah kepada orang-orang yang terdekat, pemilik perusahaan ingin appreciate kepada karyawan Anda, pemilik perusahaan ingin appreciate kepada customer Anda, Ares Gold one of the best, ya, one of the best. Bisa dibuat nama dan logo perusahaan. Benar. Dan itu akan dikenang sepanjang masa. Dan tingkat kualitinya juga sangat bagus sekali. Value-nya sangat tinggi ya. Salah satu wujud apresiasi yang saat ini lagi sedang trendy. Benar. Ya, Pak. Benar. Ya, itu beberapa perusahaan juga sudah appreciate kepada karyawannya ya. Benar. Dan proses pembuatan grafir semua ini jam bukan tangan di sini ini, ya. Itu harus di Singapura ya. Ini made in Singapore, bukan assembling di mana-mana. Ini made in Singapore. Jadi proses assemblingnya di Singapura dengan standar dan kualitas ekspor Singapura. Nah, tadi menarik sih. Jadi saya sering berkomunikasi dengan founder, sekarang penerusnya ya. Dan lucunya adalah sewaktu saya komunikasi itu saya lagi di rumah sakit. I'm at the hospital. Why? Working too hard maybe. And then, dan saya tanya, kamu lagi sibuk apa? Oh, saya sekarang lagi desain jam. Di rumah sakit dia sketsa, dia berpikir saya mau untuk jam yang untuk aktivitas darat, maka muncullah namanya Inspire ya, yang baterai tapi yang untuk darat. Kemudian saya mau yang di atas menembus batas tak terbatas, dia ciptakanlah bahasa namanya Infinum, bahkan brand story-nya itu begitu rich. Jadi Infinum itu adalah jam tangan otomatis biasanya yang benar-benar tidak menggunakan baterai dan movement-nya adalah movement yang terbaik dari Jepang,
ya. Sehingga di dunia Infinity itu yang dinamakan Infinum oleh penerus Aries Gold ini menyatakan bahwa ini jam ini bakal mencatat sejarah momen selamanya. Kemudian ada juga tipe wanita namanya Enchant ya, Enchant ya pasti yang cantik-cantik lah. Kemudian ada namanya Urban. Urban itu untuk perkotaan bagi orang-orang yang aktivitasnya padat, suka yang comfort living ya, suka yang santai, mungkin pilihan Urban yang desainnya lebih minimalis, ini bisa menjadi pilihan. Dan pastinya ya, paling penting itu karena jam itu dibuat untuk melawan arus zaman, kualitas bicara nomor satu, Pak. Tanpa kualitas, ya nanti nggak bermakna lagi. Ya, saya rasa yang sangat beruntung itu nanti generasi selanjutnya yang menerima, ya seperti Pak Xianyet, anaknya ini yang menerima jam tangan ini luar biasa. Karena kalau misalnya emas mungkin kita simpan kali ya, resiko-resiko kriminal ya. Tapi kalau jam tangan kan dipakai sampai suatu waktu, kemudian udah saatnya diwariskan. Anak tersebut itu pasti kaya dengan memori. Ya, apalagi saya yakin ini jam tangan itu saya yakin adalah kepribadian dan dia sebagai sahabat sejati yang menunjang aktivitas untuk pencapaian hidup. Bisa saja ini menjadi saksi sejarah yang baru, titik milestone untuk pencapaian selanjutnya. Udah pasti tidak bisa dihapus dari memori, Pak. Pasti ada memori ya. Artinya ya seperti hari ini. Dengan melihat jam tangan ini, saya akan pasti 20 tahun ke depan lagi saya akan sebuah memori yang sangat menarik ini. Benar. Saya akan teringat bagaimana kita cerita tentang Aries Gold, sejarah perkembangan. Mungkin pada saat ini masih belum sedahsyat itu ya. 20 tahun lagi nanti akan menjadi Aries Gold yang akan mendominasi jam tangan luxury, salah satu yang bagus di Indonesia. Ini akan menjadi historis sejarah yang kita bisa ceritakan. Nah, memang benar sejarah itu tidak pernah akan lupa. Pasti ada catatan. Jadi, sahabat Tribuners, catatlah sejarah atau memori yang baik di kehidupan kita. Karena dalam hidup ini kita seperti bermain sebuah film, isilah dengan tema-tema yang menarik, yang menginspirasi banyak orang, hal-hal yang baik, sehingga kenangan waktu ini adalah valuable yang bagus sekali. Jangan sampai di akhir tua baru kita menyesali, oh saya seharusnya tidak melakukan itu. Atau saya seharusnya melakukan yang terbaik, itu sudah lewat. Mulai saat ini, catat keindahan Anda di waktu, jangan terlewatkan. Ada satu cerita, Pak. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Ini terjadinya 1-2 minggu. Mungkin saya juga ada kasih tahu ke Pak Xianyet, tapi benar-benar saya sangat emosional. Jadi sewaktu saya berkarir di Jakarta, bekerja ya, saya pernah membuat sebuah janji untuk sepupu saya bahwa di masa depan saya akan membuat dia jam tangan pada saat pernikahannya. Dan ternyata waktu itu juga datang. Kemudian kita kolaborasi dengan Aries Gold. Dan itu di tahun 2018. Benar-benar sangat emosional. Saya yakin yang menerima juga bisa merasakan emosi yang kita tuangkan ke produk itu. Saya rangkai sendiri, saya pasang sendiri, ya karena saya pengen buatnya lebih berkesan. Jadi minggu lalu saya coba WhatsApp kepada sepupu saya. Saya bilang, saya sangat bersyukur bahwa saya bisa memberi sebuah persembahan yang bermakna untuk kamu punya acara sakral. Bagaimana ya jamnya? Dan beliau menjawab, saya menganer jam tersebut hingga hari ini saya pakai daily. Saya bilang, oh my god, saya benar-benar luluh sih hati saya. Biarpun ini saya sebagai pemberi ya, dan saya yakin penerima juga menyatakan, sepupu saya bilang, ini benar-benar sesuatu yang spesial, yang bakal terus catat momen saya. Saya menyatakan pada waktu saya membuat jam tersebut, saya bilang, saya sangat berharap bahwa momen-momen yang Anda arungi bersama pasangan Anda sampai generasi selanjutnya itu terpancar indah, dan pastinya hidup ini akan terasa lebih bermakna. Itu luar biasa banget, perasaan saya sendiri juga ya, pribadi. Ada video rekaman mungkin? Video rekaman kebetulan saya nggak expose ya, karena dulu sangat privasi ya. Iya, untuk kalangan sendiri sih. Ya, tapi benar-benar saya buat videonya untuk yang bersangkutan. Luar biasa. Nah ini sahabat Tribuners ya, jam tangan bukan hanya sebatas jam tangan melihat waktu, tetapi ada kenangan indah di dalamnya. Marilah sahabat Tribuners
menciptakan kenangan-kenangan setiap jam, setiap menit, setiap waktu yang kita lewatkan. Buatlah hal-hal yang terbaik bagi dunia ini, bagi keluarga ini, bagi lingkungan dimanapun kita berada. Saya selalu berkomitmen akan sharing happiness, sharing kindness kepada everyone. Ya, saya selalu pesan itu. Lakukan yang terbaik, karena hidup ini adalah kita mencatat apa yang kita lakukan di dunia ini. Memang, kadang kita bisa mencatat waktu hanya kita yang tahu. Mungkin tidak ada yang tahu, tapi ingat, yang di atas sangat dekat, pasti akan mengetahui secara detail apa yang kita lakukan. So, lakukan yang terbaik, maka akan mendapatkan hal yang terbaik. Selalu manfaatkan momen-momen indah, waktu-waktu Anda yang terbaik untuk diri Anda, keluarga Anda, dan lingkungan Anda. Jadi, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners, ya. Aris Gold, one of the best brand, dan ada di Indonesia, dan authorized dealernya adalah Rada Time, Pak Endra Kusuma. Sebelum kita tutupi acara talk show ini, tips untuk sahabat Tribuners, Pak Endra, silakan. Oke, sahabat Tribuners, Pak Syediat. Ya. Jadi waktu itu sangat berharga. Untuk memiliki jam tangan bermakna dan original sebenarnya tidak harus mahal. Original adalah kaitannya dengan kejujuran. Untuk menghasilkan karya yang optimal, penting sekali kejujuran. Karena kejujuran itu adalah salah satu elemen sangat penting untuk hasil-hasil yang berkualitas. Nah, prioritas waktu adalah mutlak. Karena waktu kita itu tidak akan bertambah sedikit pun, sedetik pun. Walaupun kita punya aktivitas bertumbuh sudah sangat pesat. So, yang harus bertumbuh adalah kepiawaian kita untuk mengelola waktu. Jadi, pastikan waktu selalu berada di lokasi strategis Anda. Jadi prioritas Anda. Kemenangan harus dimulai dari dalam, yaitu apresiasi waktu sehingga kita bisa menjunjung tinggi proses dan barang hasil yang berkualitas. Umumnya itu datang dari proses-proses yang sungguh-sungguh serta teruji waktu. Your watch, your personality. Baik, terima kasih Pak Endra Kusuma, CEO Rada Time yang luar biasa. Saya selalu terinspirasi kalau cerita jam tangan. Untuk sahabat Tribuners, pergunakanlah waktu sebaik mungkin, disiplin waktu, komitmen terhadap waktu, maka bisnis apapun akan datang kepada Anda tepat waktu. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa di episode inspirasi bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda dan inspirasi dari berbagai CEO top di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.